Silakan, Bu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia, serta damai sejahtera. Dan tentunya dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bunga bakung tumbuh di ladang. Di Papua tumbuh buah matoa. Dikala susah dan duka menjelang, Tuhan selalu mendengar setiap doa. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah hari biasa pekan biasa ke-12. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Hadir bersama saya, Romo Petrus Cipto Nugroho SCY, akrab disapa Romo Petrus. Selamat datang Romo Petrus, apa kabar? Sama. Baik, Bu. Kabar baik. Sehat-sehat. Puji Tuhan. Mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, salam sehat, salam ketemu kembali. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Romo yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama berbagi pengalaman Romo, pengalaman rohani kepada kami semua. Baik sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Petrus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup kami. Dan kami mohon berkat-Mu untuk seluruh hidup karya pelayanan kami. Semoga hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Dan kami juga mohon rahmat kesehatan yang baik agar kami tetap terus melayani sesama dan umat dengan baik pula. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam Dalam nama nama Bapa Bapa, dan Putra Putra, dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 19 ayat 9b sampai 11, dilanjutkan ayat 14 sampai 21, ayat 31 sampai 35a dan 36. Pada waktu kota Yerusalem dikepung, Sanherib, Raja Asyur, mengirim utusan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Ia berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan raja-raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian. Ya Tuhan, Allah Israel yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi. Condongkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah ya Tuhan. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk menggaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa. Mereka pun telah menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang.
Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Lalu Nabi Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakang. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion akan tampil orang-orang yang terluput. Cemburu Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan hal ini. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia pun akan pulang. Tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya demi aku dan demi Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur. Ia pulang lalu tinggal di kota Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Allah menegakkan kota-kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Romo, saya ulang dulu ya, Oh ya, soalnya tadi saya kota-kotanya. Maaf, oh saya ya, ulang Bu. ya. Oke. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion, pusat kawasan utara. Itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Dalam bait-Mu ya Allah, kami renungkan kasih setiamu. Namamu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyurannya. Dalam bait-Mu ya Allah, kami renungkan kasih setiamu. Namamu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyuranmu, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Petrus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Akulah cahaya dunia, siapa yang mengikuti aku? Ia hidup dalam cahaya abadi. Ah, Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita dan kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Petrus. Romo, dari bacaan pertama hari ini, di mana kita mendengar dari kitab kedua Raja-Raja, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat oase rohani Katolik dimanapun berada. Sahabat oase rohani Katolik yang kami kasihi, menarik untuk merenungkan terutama di dalam bacaan pertama pada hari ini, di mana Nabi, di mana Hizkia itu seorang raja Yehuda, dia tampil sebagai pribadi yang memukau. Mengapa disebut pribadi yang memukau? Karena dalam situasi desakan, bahkan tadi diceritakan menerima surat. Ketika dia menerima surat utusan, lalu Hizkia itu membacanya. Di situ Hizkia tetap tenang, lalu tidak mengambil keputusan secara pribadi, tetapi dikatakan bahwa kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Inilah kehebatan Hizkia. Dia menerima surat dari utusan, lalu membawa surat itu di hadapan Tuhan dengan mohon doa kepada Tuhan. Dan akhirnya dari pengalaman mendekatkan diri kepada Tuhan, pengalaman doa, ternyata sungguh luar biasa bahwa kekuatan doa itu sungguh dahsyat. Kekuatan doa itu sungguh-sungguh memukau. Karena dengan berserah diri kepada Tuhan, ternyata Hizkia tidak jadi dipermalukan. Hizkia justru mendapat kekuatan. Bahkan kekuatan itu muncul dari malaikat yang diutus oleh Allah untuk menolong Hizkia. Dan akhirnya Hizkia terluput dari semua bentuk hal-hal yang tidak baik. Maka ini menarik untuk kita renungkan setiap hari, apakah kita sebagai pribadi ketika kita mendapat situasi yang tidak enak, goncangan dan sebagainya, apakah kita panik, khawatir, atau kita membawa semuanya itu kepada Tuhan. Ternyata ketika memberi dan dibawa ke hadapan Tuhan, ternyata pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Ya, sungguh bersyukur Romo. Tadi Romo sudah menguatkan Margaret dan juga sahabat oase rohani Katolik yang terkasih bahwa dalam bacaan pertama kali ini benar-benar kita disuruh berserah kepada Tuhan. Kita tidak mampu dalam menghadapi tadi segala macam yang
terjadi, tetapi kalau kita berdoa maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Lalu bagaimana menurut Romo dalam kehidupan kita baik yang terdahulu maupun yang sekarang kita alami ini, seringkali kita menghadapi tadi goncangan-goncangan, terkadang kita rasanya pengen putus asa gitu, tetapi mungkin Romo punya tips untuk kami semua bagaimana supaya kita juga kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang saat ini sedang kita hadapi, Romo. Pergumulan, pergulatan, dan tekanan itu bisa hadir kapan saja dan bahkan tanpa diduga bisa hadir dalam diri kita. Ada yang menghadapi seperti itu, ada yang sungguh siap, ada yang tidak siap. Nah, kalau yang tidak siap bisa orang sampai putus asa, kekecewaan, bahkan akan sampai mengakhiri hidup, ya, karena saking beratnya beban hidup. Namun melalui bacaan hari ini kita semua diingatkan, disadarkan bahwa ternyata mengandalkan Tuhan dalam hidup itu Tuhan bisa menolong dengan caranya, Tuhan bisa menolong kita untuk keluar dari situasi pergumulan dan pergulatan dalam hidup itu. Ini sungguh menarik bacaan hari ini. Kita semua diajak untuk bangkit dengan semangat harapan baru bahwa kita itu tidak berjuang sendiri, tetapi ketika berani berserah kepada Allah, ternyata Allah itu sungguh menolong kita. Allah sungguh mengutus malaikatnya kepada kita dan pertolongan Allah itu sangat konkret dalam hidup kita. Baik, Romo. Tentunya kalau kita lihat dari bacaan di sini, eh, terkadang Tuhan tidak langsung berbicara dengan kita secara nyata, tetapi bisa melalui orang-orang di sekitar kita ya, Romo ya, untuk membantu apa yang pergumulan yang sedang kita hadapi. Mungkin Romo uh, bisa men-sharingkan mungkin dalam pengalaman rohani Romo pergumulan yang semacam apa, lalu kemudian ternyata dengan doa Tuhan hadir dan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada, Romo. Nah, kalau pengalaman pribadi saya ketika saat kuliah dulu, bagaimana mengalami kesulitan untuk belajar karena begitu banyak mata pelajaran yang diberikan dengan tuntutan yang cukup tinggi, itu membuat ya deg-degan, membuat khawatir apakah bisa atau tidak untuk menyelesaikan semua tugas itu. Nah, seringkali ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa gelisah. Pengalaman saya pribadi ketika menghadapi situasi seperti itu, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saat ujian nanti berilah soal yang bisa saya jawab dan saya mengerti. Hanya itu doa saya singkat. Ya ternyata ketakutan, kekhawatiran itu akhirnya menjadi sirna dan akhirnya setiap ujian itu saya juga mendapat soal yang bagi saya itu saya bisa ngerti, bisa menjawab. Dan akhirnya ya proses kuliah itu bisa berjalan dengan lancar. Maka kekuatan saya waktu kuliah, pengalaman pribadi saya, kekuatan doa itu memang menjadi kekuatan yang utama. Dan saya yakin bahwa dengan doa itu ternyata sungguh nyata pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Sungguh luar biasa Romo. Pengalaman Romo sungguh menguatkan kami. Dan itu juga sama yang kami alami, saya alami Romo. Waktu zaman kuliah terkadang besok mau ujian kita takut gitu. Nah, dalam kondisi itu terkadang hari itu juga, malam itu juga apa namanya ada doa rosario. Terkadang ikut nggak ya doa rosario, kemudian atau saya belajar ya. Nah, tetapi tadi hidup itu kan harus balance ya Romo, antara belajar dengan juga berdoa. Tetapi dengan kita berdoa Romo,
tadi hati rasanya tenang menghadapi ujian yang akan dilakukan. Sungguh luar biasa pengalaman Romo telah menguatkan kami semua. Nah, lalu dalam bacaan Injil, bacaan pertama hari ini, Romo, tokoh Raja Asyur itu digambarkan seperti apa ya, Romo? Mungkin bisa kami bisa memahami dari bacaan pertama ini, Romo. Kalau dalam Raja Asyur itu boleh dikatakan raja yang mungkin agak sedikit ekstrim gitu ya, sehingga dia bisa melakukan apa saja dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ambisinya gitu ya. Tetapi Hizkia menghadapi pribadi seperti itu, dia tetap dihadapinya dengan tenang gitu. Ya, makasih Romo. Dan di situ dikatakan Nabi Yesaya juga mengatakan bahwa beginilah sabda Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Nah, di sini Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan eh, di dalam pemerintahan Raja Asyur tersebut. Nah, apa namanya dengan hal apa sehingga itu bisa mengenal bagaimana kepemimpinan Raja Asyur yang tadi dikatakan ekstrim itu bisa membantu masyarakat atau rakyat Israel saat itu, Romo. Ya baik, dengan tampilnya Nabi Yesaya ini menguatkan menguatkan Hizkia bahwa ini loh, ternyata doamu, pertolongan itu sungguh konkret. Jadi kehadiran pribadi tertentu dalam hidup kita itu bisa saling support system, bisa saling menguatkan. Inilah kehadiran Yesaya itu memberikan support system yang baik, memberikan dukungan yang baik untuk Hizkia. Baik, Romo. Eh, Mungkin ada tips tersendiri dari Romo di akhir sesi yang pertama ini, apa yang harus kita alami atau kita jalani dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada, Romo. Pertama, jangan menyerah ketika menghadapi pergumulan dan juga pergulatan dalam hidup. Seringkali orang menyerah lalu tidak mau berdoa. Maka dalam situasi pergumulan, orang harus semakin kuat doanya. Karena doa itu sungguh-sungguh memberikan kekuatan dalam hidup. Lalu yang kedua, dalam situasi pergumulan, itu ada juga orang-orang yang ada di dekat kita yang memberikan support system yang baik pula. Sebagaimana Nabi Yesaya hadir untuk menguatkan ini loh, bahwa doamu itu sudah dikabulkan, doamu terjawab. Itu kan sungguh-sungguh menguatkan ketika orang dalam situasi pergumulan, ada orang yang hadir untuk menguatkan. Baik, terima kasih Romo, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Demikianlah pembincangan kita pada sesi yang pertama. Kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Petrus dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah, Romo Petrus, kalau tadi kita sudah membahas mengenai bacaan pertama, lalu dalam bacaan Injil pada hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan berkaitan dengan bacaan Injil menurut Matius, Romo? Melalui bacaan Injil ini kita semua diingatkan dan juga diajak sebenarnya
segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi pertama-tama bukan kita menunggu orang mau berbuat baik dulu kepada kita atau orang mengerti kepada kita. Tapi pertama-tama itu harus inisiatif datang dari diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan supaya kita juga akhirnya mendapatkan kebaikan. Nah, seringkali ada pribadi tertentu yang menuntut supaya mendapatkan kebaikan, mendapatkan pertolongan, tetapi tidak mau menolong. Supaya mendapatkan supaya orang murah hati, tapi dia sendiri tidak mau bermurah hati kepada orang. Nah, bacaan hari ini sangat menarik bahwa ternyata kita itu harus menabur dulu, baru nanti kita akan menuai gitu ya. Jadi bukan menuai taburan orang, tetapi pertama-tama kita harus menabur kebaikan dulu, maka kebaikan itulah yang akan kita dapatkan. Iya, terima kasih Romo Petrus. Sungguh luar biasa, benar yang disampaikan Romo, bahwa terkadang ego manusia itu inginnya orang lain berbuat baik kepada saya. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini, tadi Romo sudah memperkuat Margaret, bahwa kita harus terlebih dahulu berbuat kebaikan. Maka tadi hukum tabur tuai itu memang berlaku bahwa kalau kita menabur kebaikan di banyak tempat kepada siapapun dan sebagainya, dalam iman kita bahwa suatu saat kita pun akan dibantu. Walaupun orang nggak kenal kita ya Romo ya, tetapi bantuan itu Tuhan hadir lewat orang-orang yang Tuhan utus. Dan kalau saya nggak tahu, mungkin Romo bisa mengkoreksi saya, Tuhan terlebih dahulu memberikan kebaikannya untuk kita, maka menjadi kewajiban kita juga untuk melakukan hal yang baik kepada orang-orang yang merupakan ciptaan Tuhan. Nah, mungkin itu sehingga kita mau untuk tadi melakukan hal yang baik, bukan menuntut orang lain berlaku baik untuk kita. Nah, mungkin kita akan terjerumus pada suatu uh, kebaikan yang transaksional. Kalau saya berbuat baik, maka saya akan mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan dengan tulus hati, maka ya tadi hukum tabur tuai eh, itu akan berjalan seperti yang Tuhan harapkan. Nah, Romo berkaitan tadi ada ganjalan tadi setiap manusia kadang, aduh aku belum dapat kebaikan dari Romo misalnya. Maka bagaimana supaya merubah pola pikir Margaret agar jangan berpikir seperti itu, tetapi tadi supaya dengan mudah kita bisa melakukan kebaikan apa yang bisa Margaret lakukan ataupun sahabat Oase Rohani Katolik Romo. Yang bisa dilakukan pertama paradigma, mengubah paradigma, mengubah pola pikir itu akan mengubah seluruh hidup kita. Kalau selama ini kita punya paradigma kita supaya mendapatkan kebaikan dari orang terlebih dahulu, nah itu paradigma ini harus diubah. Maka sayalah yang harus pertama kali punya inisiatif untuk berbuat baik, untuk mengasihi, untuk mencintai. Nah, ketika itu dilakukan dengan tulus, dengan jujur kepada sesama dan juga seluruh makhluk ciptaan ini, maka ya seluruh energi alam semesta yang baik ini juga akan dianugerahkan kepada kita. Maka istilah mestakung semesta alam mendukung itu sangat konkret. Jadi apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita pikirkan, sesuatu yang positif yang setiap hari kita pikirkan dari dalam diri kita, maka semesta alam juga akan mendukung hal yang positif. Tapi kalau yang kita pikirkan adalah sesuatu yang negatif dalam hidup, maka ya negatif itu pula yang akan kita dapatkan. Gitu. Iya, baik Romo. Tadi kalau kita melihat dalam hal berbuat baik, terkadang mudah untuk kita ucapkan ya Romo. Misalnya kita menasehati orang, kita dengan mudah menyampaikan itu. Tetapi terkadang tadi
paradigma berpikir positif itu terkadang terjadi agak sulit bagi orang-orang yang mungkin punya luka yang lama sehingga eh, dalam paradigmanya itu atau dalam pemikirannya selalu melihatnya khawatir, kemudian juga kadang apa namanya curigaan dalam mau melakukan berbuat baik. Salah satu contoh misalnya gini Romo. Di jalan raya itu kan suka suka banyak yang mengemis ya Romo. Nah, tetapi di situ terkadang kita lihat bahwa pengemis-pengemis itu mengemis hanya untuk kesenangan dirinya, entah itu minuman dan sebagainya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap hal-hal demikian sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang baik, Romo? Ya, baik. Kalau kita mau melakukan hal yang baik untuk melakukan perbuatan kasih, itu juga tidak serta-merta semua orang itu akan mendukung apa yang kita lakukan, gitu ya. Pertama, meskipun itu baik, seperti apa yang kami alami di Paroki Pamulang, Gereja Santo Barnabas, kami mengelola tanah 1,3 hektar. Itu kami gunakan sebagai karya sosial, namanya Megantara Edupark. Setiap hari Rabu kami itu memberikan makan kepada ojek online, pemulung, dan juga yatim piatu, serta siapapun yang membutuhkan. Itu sudah kami mulai dari tanggal 5 Januari tahun 2024 bersama dengan tim yang ada di sana. Kami masak sendiri lalu kami buka makan secara prasmanan, bukan nasi kotak. Dari pengalaman ini pun tidak semua orang mau mengatakan apakah ini mendidik, apakah ini baik, kenapa tidak memberikan modal kerja dan lain sebagainya atau modal usaha gitu Pak. Tetapi bagi yang tidak terjun ke lapangan langsung bisa mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita benar-benar sungguh sampai ke akar rumput, bagaimana situasi orang-orang yang di lapangan itu, bahkan ojek itu punya pekerjaan mereka, sudah narik. Tetapi kalau sepanjang hari itu dia tidak bisa narik karena kalah saingan, padahal dia butuh makan saat itu. Maka yang dibutuhkan adalah hanya saat itu makan, butuh makan gitu. Maka ketika kami melakukan seperti itu, yang dampak yang kami rasakan bahwa ketika kami melayani dengan tulus, ternyata berkat itu juga semakin melimpah. Bahkan sampai saat ini kami konsisten terus untuk setiap hari Rabu kami memberikan makan kepada masyarakat dan ya pergerakan umat dan juga bahkan saudara-saudari kita umat yang Muslim pun juga terlibat untuk dalam pergerakan Rabu Berkat ini. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, ya kalau mau melakukan dengan tulus, ya lakukanlah dengan tulus. Tidak usah takut orang mau ngomong apa kepada kita. Gitu. Yang kita tolong siapa, ya hanya Tuhan sendiri yang tahu. Gitu. Baik Romo, sungguh luar biasa teladan di Paroki Pamulang. Tadi kalau boleh saya simpulkan, jangan melihat besar kecilnya apa yang kita perbuat, tetapi eh, apa yang kita lakukan dengan tulus tentunya akan bermanfaat buat sesama kita. Tadi Romo juga berpesan agar kita jangan mendengarkan hal-hal yang negatif, apa yang diomong orang, tapi berbuatlah. Terkadang tadi yang dikatakan Romo, mulut lebih gampang keluar dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan terima kasih Romo yang sudah menguatkan Margaret dan juga sahabat kuasa Rohani Katolik. Nah, Romo dari bacaan pertama dan juga bacaan Injil hari ini, apa benang merah yang mau Romo sampaikan untuk kami, Romo? Yang akan kami sampaikan sebagai benang merah renungan dari bacaan pertama, yang kedua, berdoa dan berkarya. Itu harus berjalan seimbang dalam hidup kita. Orang tidak cukup hanya berdoa, tetapi doa itu juga harus disertai dengan karya.
Dan juga orang tidak bisa hanya berkarya tetapi tidak berdoa. Maka doa Hizkia dan juga karya pelayanan di dalam bacaan Injil itu harus menjadi seimbang dalam hidup kita. Kalau hidup ini ingin menjadi semakin lebih baik, doa dan karya harus seimbang. Baik, Romo. Itu kalau boleh disimpulkan, yang dikatakan dalam kitab suci, iman tanpa perbuatan adalah mati ya, Romo. Baik, Ya, ya. Romo, mungkin ada tips untuk kami agar tadi eh, dalam kita berbuat baik, tadi kita harus tulus dan sebagainya. Nah, mungkin ada tips terakhir yang bisa Romo sampaikan agar apa yang kita lakukan itu tulus untuk sesama kita, Romo. Melakukan perbuatan baik yang terus-menerus kita taburkan setiap hari dan juga pikiran-pikiran yang baik yang terus-menerus dipancarkan setiap hari, maka disitulah kita juga akan mendapatkan hal yang baik. Maka kuncinya selalu berpikiran baik, hidup baik, dan selalu melakukan karya yang baik. Baik, terima kasih Romo atas perbincangan rohani kita pada hari ini dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Petrus. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami boleh merenungkan sabdamu dalam kehidupan kami. Kami semakin menyadari bahwa karya pelayanan, doa, dan karya harus berjalan seimbang dalam hidup kami. Maka bantulah kami semua untuk mampu menjadi pelayan-pelayan yang baik di tengah keluarga, di tengah umat, dan juga di tengah masyarakat. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun serta membimbing kami semua, sehingga kehadiran kami semakin efektif, semakin relevan pada zamannya, dan juga kehadiran kami mampu membawa daya ubah yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat kami. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Romo Petrus atas inspirasinya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Petrus Cipto Nugroho SCY dan Margaret Indriana mohon undur diri dari ruang dengar sahabat. Dan kabar sukacita yang kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita. Dan pesannya adalah kita selalu berdoa dan melakukan hal-hal yang baik secara tulus. Layang-layang terbang putus di tangan, jatuh terhempas di ujung dahan. Hidup di dunia penuh tantangan. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Salam damai, Tuhan memberkati.